Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang motivasi karyawan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Soleh Kirana Safitri, NPM 13. Perkenalkan, nama saya Sandra Salma, NPM 2. Saya Lutita Oktaviani, NPM 31. Saya Nika Sukarna, NPM 11. Saya yang ikut Saya Soleh Kirana Safitri, NPM 13 akan menyampaikan materi tentang motivasi karyawan. Yang pertama, next. Apa itu motivasi? Motivasi adalah proses di mana usaha seseorang diberi energi, diarahkan, dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan. Pengertian motivasi yang lain yaitu motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu tersebut. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang merupakan kekuatan untuk mendorong individu mencapai tujuan individu tersebut. Next. Dan selanjutnya yaitu teori awal tentang motivasi. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Adalah teori Maslow yang menyatakan bahwa setiap orang terdapat sebuah hierarki dari 5 kebutuhan. Di sini ada yang pertama kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan seseorang akan makanan, minuman, tempat tinggal, serta kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan seseorang di mana keamanan dan perlindungan dari kejahatan fisik, emosional, serta jaminan bahwa kebutuhan fisik lainnya akan terpenuhi. Kemudian yang ketiga yaitu ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan seseorang akan kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan dan persahabatan. Kemudian ada kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan seseorang akan faktor-faktor penghargaan internal dan eksternal. Penghargaan internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi. Sedangkan penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan seseorang tentang pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri. Next. Yang kedua yaitu teori X dan teori Y Gregor. Teori X adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa pekerja memiliki sedikit ambisi, tidak menyukai pekerjaan, malas, menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan dengan ketat agar dapat bekerja. Sedangkan teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa karyawan menikmati pekerjaan, kreatif, mencari dan menerima tanggung jawab, mempraktikkan pengarahan diri. Jadi menurut Miss Gregor percaya bahwa asumsi teori Y harus menjadi panduan praktik manajemen dan menyatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan pekerjaan yang menantang dan penuh tanggung jawab serta hubungan kelompok baik akan memaksimalkan motivasi karyawan. Next. Yang ketiga yaitu ada teori 2 faktor dari Herzberg, yaitu terdapat 2 faktor, yaitu ada faktor ekstrinsik dan intrinsik. Faktor intrinsik itu berhubungan dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor ekstrinsik itu berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Terdapat motivator dan faktor Higini. Motivator itu faktor yang meningkatkan kepuasan kerja, sehingga ini masuk faktor intrinsik masuk ke dalam motivator, dan faktor Higini itu faktor yang menghilangkan ketidakpuasan kerja masuk ke dalam faktor ekstrinsik. Next. Ini contoh dari motivator
ada prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan dan pertumbuhan. Sedangkan faktor ini yaitu ada pengawasan, kebijakan perusahaan, hubungan dengan penyelia, kondisi kerja, gaji, hubungan dengan rekan kerja, kehidupan pribadi, hubungan dengan bawahan, status dan keamanan. Ini menurut pandangan Herzberg, itu motivator pada kepuasan, faktor begini itu di ketidakpuasan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Unika Sivanes, ini melanjutkan selanjutnya. Yang pertama ada teori awal tentang motivasi, teori juga kebutuhan. Ada 3. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi. Pada waktu sukses dan umur kaitannya dengan yang standar. Misalnya itu seorang karyawan yang memiliki motivasi akan berprestasi. Pada orang sukses dan umur ini akan membuatnya lebih giat dan semangat dalam bekerja. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan ini untuk membuat orang lain berinteraksi demikian rupa sehingga tidak akan berinteraksi sebaliknya. Misalnya seorang manajer yang ingin mempengaruhi bawahannya dan mengambil keputusan yang berdampak pada organisasi. Yang ketiga adalah kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan untuk hubungan interpersonal yang ramah dan dekat dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok. Misalnya seorang karyawan yang ingin memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerjanya dan merasa nyaman dalam lingkungan kerja. Teori kontemporer tentang motivasi. Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa tujuan spesifik meningkatkan kinerja dan menerima tujuan yang sulit menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Artinya perusahaan teori ini dapat diterapkan dengan memberikan tujuan yang spesifik terukur pada karyawan serta memberikan umpan balik yang konstruktif atas kinerja mereka. Selain itu perusahaan juga dapat memberikan tujuan yang sulit dan menantang untuk meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan. Yang selanjutnya teori penguatan menyebutkan bahwa perilaku yaitu fungsi dari konsekuensi yang segera mengikuti perilaku yang meningkatkan probabilitas di mana perilaku akan diulang disebut penguat. Artinya apabila seorang melakukan perilaku yang dampaknya positif, kemungkinan besar ia akan melakukannya lagi di masa yang mendatang. Sebaliknya, apabila seorang melakukan perilaku yang berdampak negatif, kemungkinan besar seseorang itu akan membiarnya di masa depan. Oleh karena itu, penguat itu dapat berupa hadiah atau ganjaran positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan, atau hukuman atau sanksi untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Next, mendesain pekerjaan yang memotivasi. Mendesain pekerjaan yang memotivasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memberikan otonomi. Yang kedua, umpan balik. Yang ketiga, memberikan peluang pengembangan. Yang keempat, tujuan yang jelas. Yang kelima, memberikan penguatan positif. Nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mendesain pekerjaan yang memotivasi merupakan sebagian pekerjaan adalah cara di mana tugas-tugas berhubungan untuk membentuk suatu pekerjaan yang lengkap. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, pemekaran pekerjaan. Yang kedua, penggayaan pekerjaan. Yang ketiga, model karakteristik pekerjaan. Penggayaan pekerjaan di sini merupakan perluasan secara vertikal dengan menambahkan tanggung jawab dan evaluasi pada karyawannya. Penggayaan pekerjaan meningkatkan ke dalam pekerjaan yang merupakan tingkat kendali karyawan atas pekerjaan mereka. Dengan kata lain, karyawan diberi wewenang untuk melaksanakan beberapa tugas yang biasanya dilakukan oleh manajer mereka. Selanjutnya, model karakteristik pekerjaan atau bisa disebut dengan job karakteristik model atau JCM, merupakan kerangka kerja untuk menganalisis dan mendesain pekerjaan yang mengidentifikasikan dalam 5 dimensi pekerjaan ini. Nah, ada keragaman keterampilan, identitas
Keragaman keterampilan di sini merupakan tingkat di mana sebuah pekerjaan memerlukan keragaman aktivitas sehingga seseorang karyawan dapat menggunakan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda. Selanjutnya, identitas tugas merupakan tingkat di mana sebuah pekerjaan memerlukan penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan dan identifikasi bagian pekerjaan. Yang ketiga ada signifikasi tugas, merupakan tingkat di mana sebuah pekerja mempunyai dampak besar pada kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat, otonomi, merupakan tingkat di mana sebuah pekerjaan memberikan kebebasan, independensi, dan kebijaksanaan yang substansial kepada individu dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur yang akan digunakan untuk melaksanakannya. Yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik merupakan tingkat di mana dalam melakukan kerja yang diperlukan untuk mencapai hasil pekerjaan individu, memperoleh informasi yang langsung dan jelas mengenai efektivitas kerjanya. Selanjutnya, merancang ulang pendekatan desain pekerjaan. Ada tiga. Yang pertama, perspektif rasional dari desain pekerjaan. Yang kedua, perspektif proaktif dari desain pekerjaan. Dan yang terakhir ada praktik keterlibatan tinggi. Yang pertama, perspektif rasional dari desain pekerjaan merupakan pendekatan tentang desain pekerjaan yang berfokus pada bagaimana tugas dan pekerjaan bagi orang semakin didasarkan pada hubungan sosial. Yang kedua, perspektif proaktif dari desain pekerjaan merupakan pendekatan tentang desain pekerjaan di mana karyawan mengambil inisiatif untuk mengubah cara dalam melakukan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir ada praktik keterlibatan tinggi. Praktik kerja yang dirancang untuk memperoleh masukan atau keterlibatan yang lebih besar dari pekerjaan. Selanjutnya ada teori keadilan. Teori keadilan merupakan teori di mana karyawan membandingkan rasio input hasil dari pekerjaan dan rasio orang lain yang relevan, kemudian memperbaiki ketidakadilan yang ada. Teori keadilan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif ini merupakan keadilan yang didasarkan terhadap jumlah dan alokasi imbalan di antara individu, dan keadilan prosedural ini merupakan keadilan yang didasarkan terhadap proses yang digunakan untuk menentukan distribusi imbalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasa. Selanjutnya, teori ekspektasi atau harapan adalah teori bahwa individu cenderung bertindak dengan cara tertentu yang berdasar pada harapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu hasil tertentu dan pada daya tarik dari hasil bagi individu tersebut. Motivasi ini menyimpulkan bahwa seberapa keras kemampuan yang bekerja untuk mencapai tingkat atau tujuan itu dan imbalan yang akan diberikan jika mencapai tujuan. Untuk mengeluarkan usaha dengan bekerja keras pada saat tertentu bergantung pada persepsi kemampuan. Teori ekspektasi mengakui bahwa tidak ada prinsip universal atau menjelaskan bahwa yang memotivasi individu dengan demikian dan menerapkan para manajer untuk memahami para karyawan melihat hasil tertentu sebagai menarik atau tidak. Teori ini mencakup tiga variabel, yaitu satu, ekspektasi atau tautan usaha kinerja, merupakan tingkat di mana individu bahwa mengarahkan sejumlah usaha akan menghasilkan tingkatan kinerja tertentu. Yang kedua, instrumentalitas atau tautan kinerja imbalan, yaitu tingkat di mana individu percaya bahwa memberikan kinerja pada tingkat tertentu adalah alat yang dibutuhkan untuk mencapai hasil diinginkan. Yang ketiga, valensi atau daya tarik imbalan, yaitu pentingnya individu menempatkan hasil atau imbalan potensial yang dicapai dari suatu pekerjaan. Valensi ini mempertimbangkan baik tujuan maupun individu. Kemudian teori kontemporer tentang motivasi.
mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Teori motivasi kontemporer ini saling melengkapi dan mengalir dengan baik sebagaimana memotivasi orang lain jika teori-teori ini saling bersesuaian. Otak usaha individu memiliki panah yang mengarah ke jalannya. Panah ini berasal dari tujuan individu mengintegrasikan teori-teori kontemporer, mempertimbangkan motivasi pencapaian, rancangan pekerjaan, menguatkan dan teori keadilan organisasional. Individu yang berprestasi tingkat tidak bermotivasi oleh penilaian organisasi tentang kinerja penghargaan organisasional. Karena itu, dikenaikkan dari usaha menuju tujuan-tujuan pribadi mereka yang mempunyai integrasi tinggi. Teori penguatan mengakui bahwa penghargaan organisasi menguatkan kinerja individu juga memainkan peran penting dalam penelitian keadilan organisasional. Individu akan menilai keuntungan dari hasil-hasil yang dibandingkan dan dengan apa yang diterima individu lain, tetapi juga berkaitan dengan mereka diperlakukan ketika individu merasa kecewa dengan penghargaan mereka dan cenderung sensitif dan keadilan prosedur digunakan dan penghargaan yang diberikan kepada mereka oleh pengawas. Berikutnya isu-isu motivasi terkini. Yang pertama, motivasi dalam keadaan ekonomi yang mendatang. Selama kondisi ekonomi yang sulit, manajer harus mencari kreatif untuk mengapa karyawan tetap energi, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mengelola tantangan motivasi lintas budaya. Kebanyakan teori motivasi dikembangkan di Australia Serikat dan memiliki beberapa teori atau hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan akan prestasi, dan teori keadilan. Tidak berarti dengan baik dalam budaya-budaya lain, namun keinginan atau pekerjaan dalam budaya dengan yang menarik tampaknya penting untuk semua pekerjaan dan faktor motivator atau intrinsik Herzberg bersifat universal. Yang ketiga, memotivasi kelompok kerja yang rutin. Memotivasi karyawan tidak mudah. Mereka memiliki harapan yang berbeda-beda dengan adanya keinginan karyawan yang bervariasi dan memotivasikan kelompok kerja yang di tempat kerjanya dengan efektif untuk memahami kebutuhan motivasi dari kelompok-kelompok ini termasuk keragaman karyawan profesional, karyawan tetap, dan karyawan dengan keterampilan rendah dan upah minimum. Nanti akan dijawab oleh Yari. Yang selanjutnya isu-isu motivasi. Nama saya Yari Ibrahim. Yang selanjutnya isu-isu motivasi terkini. Yang pertama, motivasi dengan kerja yang beragam. Tenaga kerja yang beragam mencakup kelompok dengan perbedaan budaya, latar belakang, jenis, gender, agama, dan karakteristik lainnya. Motivasi tenaga kerja beragam melibatkan pengakuan terhadap perbedaan tersebut dan menciptakan lingkungan yang efektif dan efektif. Contoh dalam sebuah organisasi multinasional, manajer dapat mendorong partisipasi aktif dari semua anggota tim dengan mengadakan kegiatan pelatihan lintas budaya, misalnya mengadakan sesi pendidikan tentang kesadaran budaya dan menghargai perbedaan dalam gaya bekerja. Selain itu, manajer dapat memastikan bahwa kebijakan pengembangan karir dan promosi didasarkan pada kinerja dan potensi individu, bukan faktor-faktor diskriminatif. Ini akan menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik. Yang berikut, memotivasi para profesional. Kelompok ini terdiri dari individu yang memiliki keahlian tinggi dan berorientasi pada pencapaian tujuan profesional. Memotivasi para profesional menyebabkan memberikan tantangan dan kesempatan untuk terus memperbaiki. Yang ketiga, motivasi tenaga kerja kontingent. Tenaga kerja kontingent terdiri dari pekerja kontrak, pekerja
para waktu dan tenaga kerja yang sebenarnya. Motivasi merupakan kegiatan yang memberikan rasa perhatian, pengakuan, dan kesempatan untuk pengembangan. Yang berikut memotivasi karyawan dengan keterampilan yang banyak. Karyawan dengan keterampilan yang rendah menjadi individu yang membutuhkan lebih banyak pelatihan untuk pengembangan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Motivasi kelompok itu melibatkan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang serta memberikan dukungan yang diperlukan. Contoh dalam sebuah organisasi manufaktur, manajer dapat memberikan program pelatihan yang komprehensif kepada karyawan dengan keterampilan yang rendah. Misalnya memberikan pelatihan dalam proses produksi yang atau menggunakan pelatihan langsung. Selain itu, manajer dapat menetapkan tujuan yang realistis dan memberikan umpan balik positif serta memberikan kepada karyawan tersebut untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka. Ini akan memberikan motivasi bagi karyawan untuk mengatasi kekurangan mereka dan mencapai keterampilan yang lebih tinggi. Yang berikut yang selanjutnya mendesain program wilayah siswa. Yang pertama manajemen kebutuhan terbuka adalah kegiatan jumlah informasi keuangan dan kinerja perusahaan secara transparan dibagikan kepada semua karyawan. Program imbalan dalam manajemen kebutuhan terbuka melibatkan berbagai imbalan kepada karyawan berdasarkan kinerja dan kontribusi mereka terhadap kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Contoh dalam sebuah perusahaan manufaktur, manajemen kebutuhan terbuka dapat diterapkan dengan memberikan bonus atau dividen kepada karyawan berdasarkan kinerja keuangan perusahaan. Misalnya jika perusahaan mencapai pertumbuhan laba yang signifikan, sebagian dari laba tersebut dapat dibagikan kepada semua karyawan sesuai imbalan atas kontribusi mereka dalam mencapai hasil tersebut. Yang berikut program penangguhan karyawan. Program penangguhan karyawan melibatkan memberikan penghargaan dan penangguhan kepada karyawan atas kinerja yang luar biasa, pencapaian atau kontribusi yang signifikan. Ini membantu memotivasi karyawan meningkatkan moral dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang terakhir, program pembayaran untuk kinerja. Program bayaran untuk kinerja melibatkan memberikan kompensasi atau bonus tambahan kepada karyawan berdasarkan pencapaian tujuan atau kinerja yang dilakukan. Contoh dalam sebuah perusahaan tujuan, program bayaran untuk kinerja dapat mencakup sistem komisi yang memberi imbalan kepada karyawan yang mencapai atau mengklaim lebih target penjualan mereka. Misalnya karyawan yang berhasil mencapai target penjualan bulanan dapat menerima apresiasi